Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rosalin dalam Pesona Desa, sebuah program yang merupakan persembahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai potensi-potensi yang ada di desa-desa di kabupaten di seluruh Indonesia. Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki begitu banyak potensi dan pesona yang memikat. Nah pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor potensi yang ada dan sekaligus merasakan gairah dari masyarakat setempat yang sudah menggunakan dana desa untuk membangun desa di Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki banyak sekali potensi. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Cynthia Tengens dalam program kesayangan Anda Pesona Desa. Dan kali ini saya sudah berada di Kabupaten Lombok Tengah dan saya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor berbagai macam potensi wisata, keindahan desa-desa, bahkan semangat para masyarakatnya untuk membangun desa. Nah pemirsa pasti penasaran bukan? Langsung aja ikutin saya yuk! Salah satu potensi yang akan saya jelajahi adalah potensi wisata Lombok Tengah. Dan penjelajahan kali ini saya mulai dengan menyusuri wilayah bagian selatan yang terdiri dari deretan pantai-pantai yang pesonanya tentu saja menggoda. Pantai pertama yang saya singgahi yaitu Pantai Selong Belanak. Pantai dengan hamparan pasir yang landai dan deburan ombaknya yang saling bersusulan ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang hendak belajar surfing. Setelah puas menikmati pesona Pantai Selong Belanak, saya melanjutkan eksplorasi ke Pantai Serangan, Pantai Maun, dan Pantai Kuta. Menikmati keindahan Pantai Kuta Lombok ini menegaskan ungkapan bahwa kita bisa menikmati keelokan Bali di Lombok, namun tak bisa menikmati pesona Lombok di Bali. Dan adrenalin saya makin terpacu ketika berkesempatan menikmati buggy car di Pantai Tanjungan. Inilah daya tarik pantai-pantai di Lombok Tengah yang memiliki karakteristik beragam, sehingga saya betah berlama-lama menikmati pesonanya. Puas mereguk pesona pantai-pantai di Lombok Tengah, saya lanjutkan perjalanan menuju kawasan sebelah utara, yaitu Geopark Rinjani Lombok. Lagi-lagi saya dibuat terpesona karena keindahan air terjun Benang Kelambu. Pemirsa, Kabupaten Lombok Tengah menyimpan berbagai macam potensi wisata yang luar biasa. Dan salah satunya yang ada di belakang saya ini adalah air terjun yang berbentuk seperti tirai. Nah, seperti apa keindahannya? Langsung kita lihat. Air terjun dengan ketinggian sekitar 40 meter yang berada di antara hutan belantara ini
menyegarkan pandangan mata kita. Ditambah lagi dengan wujud air terjun yang keluar dari perut bumi ini sangat cantik, secantik namanya benang kelambi. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow-wow aja. Action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun satu desa juga. Desa membangun Indonesia. Nawacita ketiga pemerintahan Jokowi JK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus mendorong pembangunan infrastruktur desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo bersama Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Puan Maharani Menteri Koordinator PMK, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta langsung ke lapangan meninjau penggunaan dana desa di Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan membaiknya infrastruktur desa bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemirsa, desa-desa di Lombok Tengah ini tak hanya penuh pesona, namun juga penuh dengan semangat membangun. Dan semangat membangun itu didorong terus oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kami mewakili keluarga kami masyarakat Lombok Tengah ingin menyampaikan syukur, terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah pusat khususnya yang telah memberikan bimbingan arahan kepada kami dalam memanfaatkan ataupun pemanfaatan dana desa, ya, yang alhamdulillah 2 tahun terakhir kami keluarga masyarakat Lombok Tengah di desa-desa telah melaksanakan dan memanfaatkan potensi dana desa yang ada dalam berbagai aspek ataupun kegiatan pembangunan yang ada, terutama sekali infrastruktur di desa-desa, baik itu berupa jalan, jembatan, irigasi terutama sekali, dan infrastruktur lainnya. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan dambaan kita bersama, mudah-mudahan dari desa kita ikhtiar membangun Indonesia. Penjelajahan ke pelosok Kabupaten Lombok Tengah saya mulai dari Dusun Muhajirin, Desa Barabali. Di sini saya melihat dari dekat warga desa yang sedang bergotong royong secara swadaya mengerjakan pemerataan lapisan bawah sebagai permulaan dari rencana pembangunan pengaspalan jalan sepanjang 250 meter. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Barabali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah.
Dan saat ini saya akan melihat berbagai macam proses pembangunan yang sedang berjalan yang menggunakan anggaran dana desa. Dan saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Desa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak tentang pembangunan yang sudah berjalan di sini Pak. Ya, terima kasih. Jadi pembangunan yang dilaksanakan di Desa Barabali itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6. Iya. Sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang tersebut, kita memakai skala prioritas. Ada yang kita bangun pembukaan jalan baru, iya. Ada pembangunan jembatan, irigasi, pengaspalan jalan. Misalkan itu prioritas dan hasil dari Musren Bangdes, yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, itu yang kita pakai hasil keputusannya. Selanjutnya, masih di Desa Barabali, saya ditemani oleh Bapak Kades melihat hasil pembangunan jembatan dan pembukaan jalan baru yang kini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, khususnya warga Dusun Klanjulang. Ya pemirsa, banyak sekali program pembangunan menggunakan anggaran dana desa yang telah berjalan di Desa Barabali ini. Dan salah satunya juga ini ya Pak, jalur yang telah dibuka yang menghubungkan antara dua dusun. Dan saya dengar Pak bahwa jalan ini sudah diimpikan oleh masyarakat selama sekian lama, berpuluh-puluh tahun lamanya. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit Pak? Bisa, jadi jalan ini sebenarnya dulu tidak ada sama sekali ya. Nah, terus kita bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dua dusun ini berkumpul dan disepakati bahwa memang harus dibuka, dan alhamdulillah masyarakat yang menyadari pentingnya jalan ini yang sebelumnya kalau mau ke dusun sebelah ya, kebetulan ini namanya Dusun Presak Baru, yang di sebelah selatan namanya Dusun Pondok Pande ini, kalau mau pakai sepeda motor jelas tidak bisa. Dan alhamdulillah berkat jalan ini juga kesejahteraan masyarakat yang dulunya biaya produksi pertaniannya tinggi, sekarang sudah agak rendah, diakibatkan karena ada akses jalan. Ya. Setelah itu, saya lanjutkan penjelajahan masuk ke pelosok Desa Barabali untuk melihat hasil pembukaan jalan penghubung dua dusun, yaitu Dusun Presak Baru dan Dusun Pondok Pande. Manfaat jalan penghubung ini dirasakan langsung oleh warga, seperti dituturkan oleh Pak Rusdi, salah seorang warga yang sedang melintas di jalan penghubung ini. Sebelum dibangunkan ini, sebenarnya sepeda motor pun juga tidak bisa dilewati, tapi sekarang ini alhamdulillah setelah jalan ini ada, manfaatnya terlalu banyak kepada semua masyarakat kami yang ada di sini. Membangun desa itu membangun rakyat desa, membangun manusia di desa-desa itu. Untuk apa? Untuk membangun masa depan mereka yang lebih baik sesuai dengan karakter desa masing-masing. Ada desa di Minasa, desa di segala tempat, ada di Gunung Kidul, ada di Morotai. Itu bagaimana mereka sebetulnya mereka itu dibangun. Nah, jadi pada akhirnya memang kembali lagi bahwa membangun apa saja, termasuk membangun desa, membangun manusianya. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke Bumdes. Harganya bersaing. Bumdes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini Bumdes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. Bumdes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. Bumdes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri.
BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong terbentuknya BUMDes di desa-desa yang infrastrukturnya sudah membaik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo meninjau salah satu BUMDes yang bisa dijadikan percontohan di Desa Ponggok, Kecamatan Polaharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. BUMDes Tirta Mandiri ini mempunyai beberapa unit usaha, antara lain minimarket, objek wisata Umbul Ponggok, dan pemancingan. BUMDes ini sukses dengan laba bersih sekitar 3 miliar per tahun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berharap BUMDes ini menjadi motivasi dan media belajar bagi desa yang akan merintis BUMDes. Pemirsa, menjelajahi daerah Lombok Tengah benar-benar membuat kagum. Tidak hanya karena pesonanya, namun di sini saya melihat langsung kreativitas dan senyum mereka dari warga desa yang saya jumpai. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Sukerare dan saat ini saya akan melihat proses pembuatan kain tenun yang merupakan binaan dari BUMDes PT Karya Sejati. Pemirsa pasti penasaran bukan? Langsung aja kita masuk ke dalam. Memasuki Desa Sukerare, saya mendapati warga desa yang sedang menenun. Inilah yang saya sebut kreativitas. Karena untuk membuat kain tenun dibutuhkan keterampilan khusus, ketelitian, dan tentu saja jiwa seni. Dan kita harus mengapresiasi usaha kreatif ini sebagai satu bagian dari upaya melestarikan warisan nenek moyang bangsa ini. Dan ternyata, para pengrajin tenun ini merupakan binaan dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes PT Karya Sejati Desa Sukerare. Permodalan yang kami dapat bersumber dari desa, yang bersumber dari dana desa, yaitu DD. Kemudian setiap tahunnya dianggarkan 50 juta dan informasi yang saya dapat juga akan dianggarkan tahun berikutnya 200 juta. Kemudian sebagai langkah-langkah selanjutnya kami juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menerima dana pihak ketiga yaitu tabungan. Setelah dari Desa Sukerare, saya melanjutkan perjalanan ke Desa Darmaji. Di desa ini saya melihat langsung hasil pembangunan irigasi yang memanfaatkan dana desa tahun 2015. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Darmaji dan saya sudah ditemani oleh Pak Kepala Desa. Selamat siang, Pak. Siang. Dan kali ini kita akan melihat hasil penggunaan anggaran dana desa yang telah digunakan untuk membangun ini ya, Pak? Iya. Irigasi. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit karena saya dengar di sini masyarakat merasa terbantu sekali, Pak, dengan adanya saluran irigasi ini. Oh iya, memang benar sekali, Mbak. Setelah kita buat ini saluran irigasi, ada sekitar 20 hektar petani yang sangat merasakan manfaatnya. Yang dulunya panennya hanya mungkin 4 ton, tapi sekarang bisa menjadi 5-6 ton gitu. Panjangnya dari saluran ini melewati 3 dusun. Dusun Montong Bua namanya, terus dusun Tebolo sama dusun Darmaji sendiri. Panjangnya 1 kilo 300 meter.
Alhasil pertanian menjadi tumbuh subur dan warga desa pun menikmati hasilnya. Saya paling senang sama masyarakat yang seperti sekarang ini, karena panen satu kali, sekarang sudah ada pengairan seperti ini, sangat senang dia sampai 2 kali 3 kali. Saat berpindah ke desa berikutnya, yaitu Desa Semparu, saya turut senang karena bisa ikut merasakan keceriaan putra-putri penerus bangsa yang sedang belajar di PAUD Al-Ihsan Desa Semparu. Terlebih lagi, rasa gembira itu juga disampaikan oleh Bunda Uci, salah seorang pengajar di PAUD yang baru dibangun di atas tanah desa yang dihibahkan dengan memanfaatkan dana desa. Alhamdulillah, dengan adanya bangunan yang sekarang ini sangat luar biasa, meskipun belum sesempurna, yang hanya ada 1 ruangan yang kami pakai untuk melaksanakan pembelajaran di sini. Pemirsa, Lombok Tengah menyimpan potensi yang cukup besar untuk maju dan sejajar dengan desa-desa lain di Indonesia. Hal itu terbukti dengan dipilihnya daerah Lombok Tengah, yaitu di Pantai Arguling, Desa Tumpak sebagai tempat penyelenggaraan lomba para layang tingkat dunia. Artinya, pesona Lombok Tengah menjadi pilihan untuk dinikmati oleh warga dunia. Dan semoga warga desa-desa di Lombok Tengah ini juga terus menikmati hasil pembangunan dengan memanfaatkan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama hasil-hasil pembangunan desa, sekaligus merasakan semangat warga desa yang telah menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan dasar demi menopang laju pertumbuhan perekonomiannya. Tidak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita, dan semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sekaligus bisa menginspirasi bagi desa-desa lainnya yang berada di kabupaten seluruh Indonesia. Saya Rosalin pamit, terima kasih dan sampai jumpa.